Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsi Rizky Ahmadi Jayakusuma, NIM 2087044, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem, fungsi organ dan sistem organ, mekanisme transport aktif dan pasif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Terdapat dua tingkatan pada struktur tubuh manusia. Kedua tingkat tersebut adalah tingkat mikroskopik dan tingkat makroskopik. Tingkat mikroskopik pada anatomi dikenal dengan kata histologi, sedangkan tingkat makroskopik pada anatomi juga biasa disebut sebagai gross anatomy. Yang pertama, histologi (mikroskopik). Dalam hal ini, histologi mempelajari semua struktur tubuh manusia secara mikro dengan alat bantu berupa mikroskopik. Jadi, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh. 2. Gross anatomy (makroskopik). Struktur tubuh manusia yang dipelajari pada tingkat makro ini cukup menggunakan mata telanjang saja. Di dalam mempelajari anatomi, pada tingkat ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan regional dan pendekatan sistematik. A. Pendekatan regional. Pendekatan regional ini mempelajari struktur tubuh dengan membaginya menjadi beberapa area tubuh seperti kaki, area kepala, pergelangan tangan, dan area tubuh lainnya. B. Pendekatan sistematik. Pendekatan sistematik struktur tubuh dipelajari dengan membaginya ke dalam beberapa sistem organ tubuh. Ada beberapa sistem organ tubuh yang ada di tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing untuk menunjang fungsi tubuh lainnya. Di antaranya sebagai berikut: sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem urin, sistem endokrin, sistem limfatik dan imunitas, serta sistem reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi organ dan sistem organ. Pada bagian tubuh manusia mempunyai struktur dan juga fungsi yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Sistem rangka. Manusia itu dilengkapi dengan tubuh yang juga didukung dengan sistem atau rangka. Sistem ini dihubungkan oleh ligamen, tendon, serta tulang rawan. Fungsi dari sistem rangka adalah sebagai penggerak, penopang, dan juga memberikan bentuk tubuh bagi manusia. Kemudian juga melindungi organ dalam dan tempat melekatkan otot. Sistem otot. Manusia memiliki 650 otot yang berfungsi sebagai pembantu penggerak aliran darah dan juga fungsi tubuh lainnya. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini terdiri atas pembuluh darah, jantung, dan sebanyak 5 liter darah dibawa oleh pembuluh darah. Sistem pencernaan. Dikutip dari Wikipedia, sistem pencernaan yakni sekelompok organ bekerja sama dalam penerimaan makanan. Sistem ini berfungsi untuk mengubah dan juga memproses makanan yang menjadi energi dan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Sistem endokrin. Sistem ini terdiri dari kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan sebagian hormon ke darah. Kelenjar tersebut meliputi kelenjar pituitari, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar paratiroid, dan kelenjar tiroid. Kemudian juga termasuk kelenjar pankreas, adrenal, dan kelenjar kelamin (gonad). Sistem saraf.
Sistem ini tersusun atas sumsum tulang belakang, otak, organ sensorik, dan juga seluruh saraf yang terhubung dengan organ lainnya. Fungsinya sebagai penanggung jawab kendali tubuh serta komunikasi pada bagian-bagian tubuh. Sistem pernafasan. Sistem anatomi organ tubuh manusia ini terdiri atas 3 bagian penting. Mereka adalah paru-paru, saluran nafas, dan juga otot respirasi. Sistem pernafasan ini menyediakan oksigen sambil mengeluarkan karbon dioksida serta limbah yang dapat mematikan apabila dibiarkan menumpuk. Sistem kekebalan tubuh. Sistem ini adalah pertahanan tubuh dari virus, bakteri, dan juga pentagon lainnya yang dapat membahayakan tubuh. Kemudian, fungsi lainnya yakni menjaga serta menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat sisa yang tak lagi diperlukan oleh tubuh. Sistem ini meliputi ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Sistem reproduksi. Fungsi dari sistem ini adalah kemampuan manusia dalam mereproduksi. Sistem ini meliputi testis dan penis yang mampu menghasilkan sperma. Yang terakhir, sistem integumen. Sistem organ tubuh manusia ini juga disebut dengan kulit. Kulit juga membantu dalam mengatur suhu tubuh serta menghilangkan limbah zat lewat keringat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme transport aktif dan pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa ini disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Hasil akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap keseimbangan. Difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi terbantu sangat tergantung pada situasi mekanisme transport dari membran sel. Molekul yang melewati membran secara difusi terbantu yaitu molekul-molekul yang berukuran besar. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari lautan berkonsentrasi rendah (hipotonis) menuju konsentrasi tinggi hipertonis melalui membran semipermeabel. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan, walaupun hasil akhir nanti akan memiliki volume yang berbeda. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem, fungsi organ dan sistem organ, mekanisme transport aktif dan pasif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.